to the deep end, hurt and defeated. Thought I could through this life, through the sadness. Don't know how I ended up so lost. Sink through the deep end, hurt and defeated. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi ataupun videografi. So, buat kalian yang baru nemu channel ini dan tertarik dengan hal tadi, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau bahas sesuatu yang agak berbeda karena gue bukan mau bahas kamera dan aksesoris produksi, tapi di sini gue mau bahas peripherals desktop yang biasa gue pakai di setup utama gue. Gue pengen kasih tahu ke kalian keyboard dan mouse yang keren banget yang gue yakin ini emang jadi pilihan banyak kalangan di ranah profesional. Jadi yang mau gue bahas kali ini adalah keyboard Logitech MX Keys dan juga mouse Logitech MX Master 3. Dan gue yakin kalau kalian banyak ngeliat postingan soal setup desktop profesional di Instagram, kalian pasti sering banget ngeliat kehadiran dua peripherals ini. Karena emang secara looks aja udah kelihatan peruntukannya adalah untuk kalangan profesional. Kita akan bahas satu persatu dan gue rasa gue akan mulai bahas dari si keyboardnya dulu. Menurut gua, keyboard Logitech MX Keys ini punya desain yang asik banget. Dia punya bahasa desain yang cukup low profile tapi tetap terlihat keren dengan warna dual tone-nya ala-ala Apple Pro device. Kontras warnanya ini cakep dan overall desainnya ini terlihat clean banget. Apalagi ini adalah sebuah keyboard wireless, jadi membuatnya semakin terlihat bersih. Keyboard ini juga udah didesain agak nenggak gitu, posisinya nggak flat dengan meja. Karena di sisi depannya ini ada bagian tebal yang jadi housing komponen elektroniknya. Secara ergonomi enak, gue juga prefer dengan posisi seperti ini, cuman sayangnya tingkat angle nenggaknya ini nggak bisa diatur. Buat beberapa orang mungkin agak disayangkan karena bisa jadi masih terlalu flat, atau mungkin ada user yang lebih suka dia malah bener-bener flat dengan meja. Tapi balik lagi, kalau buat gua ini udah oke banget. Dari segi build quality, untuk sebuah keyboard tipis, build-nya ini gila banget, kokoh, membuat overall experience penggunaannya terasa premium karena ketika mengetik dia tidak ada flex di bodinya. Keycaps-nya sendiri juga cukup unik di sini. Dia punya kayak lekukan cekung gitu yang membuat kita itu ketika mengetik jari kita tuh berasa agak nyaman di lekukannya tersebut. Sebenarnya sepele sih, tapi jujur aja menurut gue ngetik di sini memang terasa cukup nyaman ketika digunakan. Nah, berkaitan dengan experience pengetikannya sendiri, kita juga akan bahas soal switch-nya juga. Dia bukan mechanical switch keyboard dan pertama kali gue pakai keyboard ini, gue tuh harus pindah dari sebelumnya gue pakai keychron dengan blue switch. Jadi jelas terasa banget perbedaan experience ngetiknya. Cuman buat gue cukup mudah buat adaptasi karena keyboard ini tetap memberikan rasa tactile feedback yang proper banget untuk sebuah keyboard low profile. Gue bisa bilang rasa ngetiknya itu kayak keyboard laptop kelas atas. Cukup mirip dengan MacBook Pro 2021 gue. Nggak sesatisfying mechanical keyboard emang, tapi sekarang gue malah lebih suka dengan suaranya yang nggak begitu berisik, dengan rasa tactile yang tetap enak. Dan gue salut juga karena setiap key-nya ini punya rasa pressure yang cukup konsisten. Dan memang rasa menggunakannya itu jadi lebih berasa kayak kreatif profesional. Keyboard ini juga dilengkapi dengan backlight putih kalau kalian ngetik di kondisi gelap. Dan yang menarik, lampunya ini diaktifkan dengan proximity sensor. Jadi dia bakal nyala kalau tangan kita mendekat. Atau ya kita sekedar hovering aja mau ngetik itu dia langsung nyala. Bukan nunggu kita ngetik sesuatu. Dan itu menurut gua keren banget.
Lalu untuk wirelessnya sendiri, dia bisa connect ke 3 device berbeda. Sebelumnya di laptop ROG itu gue pakai dongle USB biar koneksinya stabil. Cuman semenjak pindah ke MacBook Pro, gue koneksinya jadi pakai Bluetooth aja. Dan ternyata gue nggak merasakan perbedaan performa sama sekali. Jadi nggak pernah ada isu soal koneksinya kalaupun kalian menggunakan Bluetooth doang. Jadi bukan lebih stabil pakai USB, Bluetooth pun koneksinya tetap cakep. Lalu baterainya sendiri dia diklaim bisa tahan sampai 10 hari dengan backlit di intensitas fullnya dan bisa tahan sampai 5 bulan kalau tanpa backlit. Gue sih nggak nyoba buat hitung bener-bener baterai life-nya ini gue pakai berapa hari baru gue cas, tapi yang jelas gue bisa pastikan dia awet karena gue selalu pakai backlit-nya dan gue jarang ngecas. Untuk harga sendiri emang bukan keyboard murah. Dia dijual seharga Rp1.445.000. Tapi dengan apa yang ditawarkan, gue bisa bilang kalau dia sangat worth it. Apalagi emang target user keyboard ini juga lebih ke orang-orang kreatif profesional. Sekarang kita masuk ke pembahasan seputar mouse-nya, yaitu Logitech MX Master 3. Desain estetik mouse ini benar-benar seragam dengan si MX Keys yang memang menjadikannya pasangan yang sangat cocok untuk dipadukan. Makin kelihatan seperti profesional. Simple dengan desain warna dual tone yang minimalis, tapi tetap kelihatan keren karena shape yang ganteng, tapi somehow masih tetap kelihatan simple. Ergonominya saat dipegang juga ngemanjain tangan banget, bener-bener mensupport seluruh bagian telapak tangan gua. Jadi nyaman buat dipakai kerja dalam durasi yang sangat lama. Tangan kita itu nggak bakal cepet letih. Sebenarnya sebelum gua pakai MX Master 3 ini, gue itu pakai mouse gaming Razer Viper Mini yang ukurannya kecil dan grip gue itu lebih ke claw grip. Jadi ya butuh adaptasi juga pindah ke mouse gede kayak gini, kayak si MX Master 3 ini. Tapi ternyata setelah dibiasain, gue nggak bisa pindah ke mouse lain. Lalu di mouse ini kita juga punya 2 buah scroll wheel, di mana satu yang biasa yang ada di antara tombol kanan dan kiri, dan satunya lagi adalah scroll wheel menyamping atau horizontal scroll wheel. Scroll tengahnya ini juga bisa infinity scroll, jadi bisa kita scroll kenceng gitu dan dia akan muter terus dalam jangka waktu yang cukup lama, yang tanpa gue duga-duga ternyata itu berguna banget, terutama ketika gue lagi riset scrolling di banyak artikel. Oh iya, di sisi bawah horizontal scrollnya juga ada 2 tombol lagi, dan berbagai tombol serta scroll wheelnya ini fungsinya bisa di custom atau diatur menggunakan aplikasi Logitech Option. Dan fungsinya ini bahkan bisa di custom berbeda-beda berdasarkan aplikasi yang sedang kita gunakan. Nah, yang kepake banget, yang gue belum temuin di mouse lain yang pernah gue coba sebelumnya, itu adalah fitur gesture button. Jadi kalau kalian pakai MacBook Pro itu kan enak banget ya memanfaatkan fitur gesturnya, mempercepat proses multitasking kita, pindah-pindah full screen Windows tinggal swipe pakai 3 jari aja. Nah, fitur gesture tersebut tetap bisa kita manfaatkan kalau pakai mouse MX Master 3 ini. Kita tinggal tahan gesture buttonnya dan kita arahkan mouse-nya atau kita geser mouse-nya berdasarkan arah gesture yang udah kita atur. Dan serius, ini kepake banget, terutama kalau kalian pengguna MacBook Pro, karena pakai gesture buat pindah full screen Windows itu kayak yang gue jelasin tadi, itu hal yang basic banget buat mengguna macOS gitu kan, dan ini bisa berguna banget menggunakan mouse ini yang gue belum temukan kalau pakai mouse lain. Dan apalagi, balik lagi, arahnya tersebut kanan kiri buat pindah-pindah desktop full screen, Windows full screen, cuman untuk maju dan mundurnya itu bisa kita custom lagi. Jadi fungsinya bener-bener mantep banget. Cuman mouse ini bukan tanpa kekurangan juga. Kadang kalau gue lagi editing file berat dan processing data yang heboh, nggak tahu relate apa enggak, cuman kadang mouse-nya ini jadi ngaco. Balik lagi ke karakter sebelum gue install Logitech Option-nya. Jadi nggak tahu apa Logitech Option-nya ini ke-kill prosesnya di background gara-gara memori penuh atau gimana. Gue nggak bisa pastiin dan nggak tahu juga ini problem dari si macOS-nya dengan M1 prosesor ini mungkin belum optimized atau masalahnya mungkin ada di Logitech-nya. Itu gue belum bisa pastiin. Tapi ya kadang itu terjadi. Ini jarang banget, tapi kalau udah kejadian satu-satunya solusi adalah restart MacBook Pro-nya. Jadi ya lumayan mengganggu sih. Soalnya kalau lagi kejadian gitu arah scrollnya pun jadi terbalik. Persis kayak pas pertama gue konekin sebelum gue install drivernya. Jadi ya nggak nyaman banget.
Nah, buat harga sendiri, mouse ini dijual seharga 1.300.000-an di Indonesia. Sama kayak keyboardnya, nggak bisa kita bilang murah juga, tapi value yang diberikan menurut gua oke banget. Terutama pastinya untuk para pekerja profesional. Ya, kalian tahu, pakai touchpad-nya Apple itu enak banget. Bikin banyak usernya jadi nggak pakai mouse lagi ketika pakai MacBook Pro. Tapi itu nggak berlaku dengan Logitech MX Master 3 ini. Bahkan kalau gua keluar bawa si laptopnya buat kayak ngedit di luar, mouse ini ikut gua bawa juga. Jadi dia nggak standby di setup utama gua aja, karena dia memang seberfungsi itu, sememanjakan itu ketika gua pakai untuk editing. Oh ya, kalau kalian pakai kedua device ini, kalian juga bisa memanfaatkan fitur yang namanya itu Logitech Flow. Jadi kalau misalkan kalian pakai dua device yang berbeda, kalian bisa pindah-pindah kursornya dari satu device ke device lain, lalu keyboardnya juga koneksinya langsung ikut pindah, dan kalian bisa transfer file juga antar device dengan copy paste menggunakan Logitech Flow tersebut. Jadi bakal berguna banget. Cuman gue tidak praktekin itu karena untuk workflow gue tidak memanfaatkan dua device yang berbeda. Tapi ya sedikit note aja buat kalian. Oke, jadi itu dia review dari dua peripherals utama di setup desktop gua. Logitech MX Master 3 dan Logitech MX Keys. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin juga seorang kreatif profesional. By the way, kalau kalian lebih suka keyboard TKL yang lebih ringkas, bukan yang full size kayak gini, Logitech juga punya versi mininya yang reviewnya udah ada di channel Nyanteh. Channel kita yang khusus bahas teknologi. Silahkan dicek aja ke sana dan jangan lupa juga buat subscribe juga kalau kalian memang doyan dengan pembahasan teknologi. Oke, kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan seputar video ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.